Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat firman Tuhan saat ini terdapat di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 31 ayat 31. Tertulis demikian, "Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda." Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah perkawinan, suami dan istri saling berjanji untuk setia dalam susah dan senang, sehat dan sakit, kaya ataupun miskin, sampai maut memisahkan. Tapi dalam perjalanan kehidupan perkawinan, ada saja yang mengingkari dan mengkhianati kekudusan perjanjian perkawinan itu. Antara Allah dengan manusia juga terdapat suatu perjanjian. Tuhan mengikat suatu janji keselamatan dengan bangsa Israel dengan suatu perjanjian Taurat. Tapi bangsa Israel berulang kali mengingkari perjanjian itu. Dalam ayat ini, Yeremia 31 ayat 31, dituliskan, "Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda." Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun kaum Israel dan kaum Yehuda telah berkali-kali gagal memenuhi perjanjian Taurat, Tuhan tidak pernah berhenti untuk memanggil mereka supaya hidup dalam persekutuan dengannya. Walaupun telah dikhianati berkali-kali, Tuhan tetap merindukan mereka untuk kembali. Dan Tuhan memberikan kesempatan yang baru bagi mereka. Tuhan memberikan suatu perjanjian yang baru untuk memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam perjanjian lama, Tuhan sudah menyampaikan akan datangnya hal ini. Dan perjanjian baru ini telah diwujudkannya di dalam Kristus. Allah sendiri telah datang sebagai manusia untuk menggenapi janjinya tentang perjanjian baru yang telah difirmankannya. Dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-25 tertulis, "Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Dalam ayat ini saudara disebutkan bahwa Tuhan Yesus berkata tentang darahnya sebagai darah perjanjian yang baru. Inisiatif perjanjian baru ini berasal dari Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, dan dimeteraikan oleh darahnya yang kudus. Darah Kristus, darah perjanjian yang kudus yang tertumpah karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, perjanjian baru ini bukan hanya ditujukan kepada bangsa Israel secara lahiriah, tetapi kepada semua orang dari segala bangsa. Israel dipilih Tuhan untuk menjadikannya sebagai saksi dan untuk menyatakan kuasanya agar bangsa-bangsa lain datang menyembahnya. Janji keselamatan dari Allah ini adalah untuk semua orang dari segala bangsa. Perjanjian baru ini adalah perjanjian rohani yang kekal antara Allah dengan semua manusia. Sebagaimana firman-Nya berkata dalam Roma 9 ayat yang ke-25, bahwa yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Saudara dan saya adalah umat Tuhan dan kekasih Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, darah Tuhan Yesus Kristus menjadi meterai dari perjanjian yang baru ini. Kita tidak berada di luar perjanjian, tapi kita semua ada di dalam perjanjian itu, yaitu sebuah perjanjian kasih karunia yang berlaku untuk semua orang di bumi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan dengan perjanjiannya yang baru di dalam Kristus? Ia menebus dosa-dosa kita.
Ia mengangkat kita, saudara, menjadi anak-Nya. Ia membebaskan kita dari perhambaan dosa dan memimpin kita masuk ke dalam kehidupan yang sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Oleh perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus, kita dimampukan untuk hidup benar seturut dengan kehendak firman Tuhan. Tuhan menjadikan kita umat-Nya kembali, dan Dia menjadi Allah kita. Tuhan mengampuni kesalahan dan dosa kita, dan Tuhan tidak memperhitungkan lagi dosa-dosa kita, serta Tuhan menjadikan kita sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus. Sungguh luar biasa, saudara, perjanjian baru yang diadakan oleh Tuhan melalui karya pengorbanannya di atas salib. Tuhan setia kepada perjanjiannya, dan Ia selalu menggenapinya. Ia memegang kita semua dalam tangan-Nya yang membawa kita kepada kemenangan dan kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam minggu ini kita akan masuk dalam peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus di atas salib. Ia yang tidak berdosa telah dijadikan dosa karena pelanggaran kita. Darah-Nya yang kudus menjadi meterai dari perjanjian Allah yang baru dengan kita sebagai umat-Nya. Darah Kristus adalah darah yang suci. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, setialah untuk hidup dalam perjanjian-Nya yang baru. Kehidupan yang lama kita sudah berlalu. Jangan lagi kita menghambakan diri kepada dosa, tapi mari kita hidup dalam hidup yang baru untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia telah menebus kita, membebaskan kita, dan menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan, oleh karena perjanjian yang baru, yang dimeteraikan oleh darah-Mu sendiri. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, Engkau datang untuk menebus kami dari dosa dan membebaskan kami dari perhambaan dosa, supaya kami hidup untuk Engkau Tuhan, hidup dalam kemerdekaan, yaitu hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk karya pengorbanan-Mu ya Tuhan. Di atas kayu salib, Engkau menjadi hina oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Bangsa-bangsa mengira bahwa Engkau terkena kutuk, padahal sesungguhnya kutuk kamilah yang Engkau tanggung. Betapa luar biasa kasih-Mu Tuhan, dan betapa luar biasa kerendahan hati-Mu. Oleh karena cinta kasih-Mu kepada kami manusia, Engkau rela merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya dan mati di atas salib untuk memberikan kami kemenangan, untuk menyelamatkan kami, dan memberikan kepada kami kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk perjanjian yang baru, yang telah kami terima di dalam Engkau, ya Tuhan Yesus Kristus. Pimpinlah hidup kami ya Tuhan senantiasa, supaya hidup kami yang kami jalani sekarang ini dan seterusnya adalah hidup yang benar-benar merdeka. Kami tidak menghambakan diri kami lagi kepada dosa dan iblis, tetapi hidup kami sungguh-sungguh kami persembahkan untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.